Shalom adik-adik, sahabat shalom semuanya. Puji Bapak Yahweh, kami bersyukur kita bertemu kembali sama-sama semuanya. Berkumpul, kita mau ibadah sabat ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kalina. Oke adik-adik semuanya siapkan hatinya ya. Angkat tangan, tutup mata karena kita mau memulai ibadah sekolah sahabat shalom kita. Mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini kami kembali bertemu di hari raya sabat ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah sahabat shalom. Engkau memberkati, Engkau pimpin, Engkau sertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersukacita sama-sama, semuanya bangkit berdiri. Semangat kita memuji Tuhan. Ayo Andri. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya siapkan hatinya ya. Sikap penyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan.
Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa firman dulu ya bersama-sama. Yuk sikap berdoa ya semuanya. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga ucap syukur kami tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati yang membawakan firman dan adik-adik yang mendengarkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sahabat Shalom, adik-adik 3S, sekolah sahabat Shalom, keluarga yang berdoa. Pada kesempatan ini kakak ingin menyapa kita. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Walaupun kita hanya berjumpa melalui media online ya, tapi kakak percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh melalui mendengarkan firman Bapa Yahweh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, ada yang pernah lihat gunung? Ada yang tahu tentang gunung? Ya, kira-kira itu seperti apa? Ya, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah, jadi gunung itu bentuknya tinggi dan besar. Ya, kalau adik-adik pernah lihat bukit, nah gunung itu jauh lebih besar dari bukit. Ya, nah kenapa kakak katakan tentang gunung? Karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sedikit bersinggungan tentang gunung. Nah, sebelumnya kita akan mengingat tentang satu buah kebenaran firman Tuhan atau kisah tentang seorang nabi yang ada di bangsa Israel. Nabi siapa? Nabi Elia. Tadi kakak sebutkan siapa? Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini adalah nabi yang luar biasa, adik-adik. Nabi yang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, kalau adik-adik baca di dalam kitab suci, maka adik-adik akan dapati di dalam kitab suci, terlebih khusus di raja-raja, ya, baik di satu raja-raja, di situ adik-adik akan dapati tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nah, adik-adik, kisah ini diawali ketika Nabi Elia ya bertarung, ya, Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal ini nabi-nabinya siapa? Nabi Baal ini adalah nabi-nabinya istri dari Raja Ahab, ya. Jadi bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Siapa namanya tadi? Raja Ahab, ya. Nah, Raja Ahab dia memiliki istri yang bernama Isabel. Namanya siapa? Isabel, ya. Nah, Raja Ahab memiliki seorang istri Raja Isabel adalah seorang yang tidak takut akan Bapa Yahweh. Ya, Ratu Isabel ini atau istrinya yang bernama Isabel ini, dia tidak takut akan Bapa Yahweh. Ya, dia menyembah ilah-ilah asing. Ya, jadi Isabel ini mencondongkan hati Raja Ahab dan hati bangsa Israel untuk tidak menyembah kepada Tuhan Yahweh, namun mereka menyembah kepada ilah-ilah asing. Nah, disitulah Bapa Yahweh mengutus Nabi Elia untuk mengembalikan hati bangsa Israel kembali kepada Bapa Yahweh. Nah, tadi kakak sudah singgung bahwa Nabi Elia dia bertarung, ya, dia melawan nabi-nabi Baal, ya. Singkat cerita, nabi-nabi Baal oleh kuasa Bapa Yahweh, ya, nabi-nabi Baal dikalahkan oleh Nabi Elia dan nabi-nabi Baal dibunuh oleh Nabi Elia, ya. Dan akhirnya bangsa Israel kembali percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka melihat mukjizat dan pertolongan
hanya datang dari Tuhan yang hidup, yaitu Tuhannya Elohim Yahweh. Luar biasa bukan? Ya. Namun ceritanya tidak sampai di situ adik-adik, ya. Kalau adik-adik baca di dalam kitab suci, kisah selanjutnya berjalan di mana Raja Ahab mengetahui kalau nabi-nabi Baal, nabi-nabinya Ratu Isabel ya mati, dan matinya dibunuh oleh Elia, ya. Nah, lalu cerita selanjutnya, Raja Ahab ini memberitahu ya Ratu Isabel, ya. Dia memberitahu istrinya Isabel kalau nabi-nabinya Isabel ini ya kalah dalam pertarungan dan mati, dibunuh oleh Nabi Elia. Wow. Ratu Isabel waktu mendengar berita itu, Ratu Isabel marah besar. Ya. Dan dia katakan seperti ini adik-adik. Awas ya, Nabi Elia, kamu kalau saya dapat, saya akan bunuh kamu. Ya, kamu juga akan mati seperti apa yang kamu lakukan terhadap nabi-nabiku. Begitu ya Ratu Isabel katakan. Dengan kata lain, Ratu Isabel mengancam akan membunuh Nabi Elia, ya. Nah, cerita selanjutnya, Nabi Elia mendengar akan berita bahwa Ratu Isabel marah besar, ya. Dan Ratu Isabel akan membalas dendam atas kematian nabi-nabinya, Nabi Baal, nabi ilah asing, ya. Waktu Elia mendengar itu, tiba-tiba Elia menjadi ketakutan adik-adik. Dia ketakutan, aduh, bagaimana ini? Ya, seorang ratu dengan perkataannya dia akan menuntut nyawa Nabi Elia. Dia juga harus mati. Ya. Nabi Elia ketakutan. Aduh, bagaimana ya? Akhirnya Nabi Elia saking ketakutannya, dia lari adik-adik. Dia cari tempat dan dia melarikan diri. Ya. Cerita selanjutnya dikatakan bahwa Nabi Elia berlari dan berjalan tanpa henti, berjalan terus tanpa henti, dan tujuannya ke Gunung Horeb. Ya, gunung apa tadi adik-adik? Gunung Horeb. Ya, jadi salah satu gunung di Israel dinamakan Gunung Horeb. Kenapa? Ya, karena di Gunung Horeb inilah ya banyak peristiwa-peristiwa penting ya sebelum Nabi Elia secara khusus ya Bapak Yahweh boleh berjumpa dengan Mose, ya. Mose berjumpa dengan Bapak Yahweh di Gunung Horeb, ya, dan Torah juga diberikan di Gunung Horeb. Nah, Elia karena sangat ketakutan, dia berjalan tanpa henti, ya. Dia ketakutan, dia melarikan diri, ya. Dan salah satu tujuannya ke Gunung Horeb, ya. Sampailah dia di sana dengan kelelahan, akhirnya Tuhan melalui malaikatnya, ya, Tuhan memberi kekuatan kepada Elia dan akhirnya dia bisa berjalan kembali. Singkat cerita adik-adik, sampailah Elia di puncak Gunung Horeb, ya, dan Elia bertemu dengan Bapa Yahweh. Melalui apa? Yang pertama, ya, melalui peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa, ya. Jikalau adik-adik baca di dalam 1 Raja-Raja, ya, pasal yang ke-19, Elia di Gunung Horeb, di situ dikatakan, ya, Elia melihat kedahsyatan akan kehadirannya Bapa Yahweh melalui peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Ya. Satu, adanya badai angin yang begitu besar, ya. Angin yang begitu besar luar biasa, ya. Yang kedua, ya, adanya sampai gempa bumi adik-adik. Ya. Kalau ada dibaca itu sampai gempa bumi terjadi, ya. Nah, setelah terjadi gempa bumi, ya, lalu ada api yang dahsyat luar biasa di gunung itu, ya. Tetapi Elia tidak melihat Bapa Yahweh,
Ya, Elia hanya merasakan kedahsyatan akan hadir manifestasi atau arti kehadiran Tuhan di tempat itu melalui angin, gempa bumi, dan api yang luar biasa. Nah, sampai akhirnya Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh berbicara kepada Nabi Elia. Kira-kira seperti ini kata-katanya adik-adik. Elia, kamu ngapain kesini? Ya, singkat cerita, Elia curhat sama Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh, Bapa Yahweh, ya, saya sudah capek, ya. Engkau tahu apa yang sudah saya kerjakan dan Engkau tahu bagaimana apa yang kuhadapi. Ya, dia curhat sama Bapa Yahweh begitu luar biasa. Ya, sampai akhirnya Bapa Yahweh jawab melalui perkataan-perkataan yang luar biasa. Sampai akhirnya Nabi Elia ngerti, adik-adik. Ya. Kalau gempa bumi, kalau api yang begitu dahsyat, kalau angin yang begitu dahsyat, ternyata Bapa Yahweh jauh lebih dahsyat dari api-api itu. Jauh lebih dahsyat dari gempa-gempa itu. Jauh lebih dahsyat daripada angin-angin itu. Nabi Elia mengetahui kalau Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang besar. Di situ Nabi Elia imannya bangkit dan Tuhan kuatkan Nabi Elia. Ya, akhirnya Elia melanjutkan perjalanannya dan dia menyelesaikan tugas pelayanannya. Nah, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Dari Elia, dia berhasil oleh karena kuasa Bapa Yahweh dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi ketika Ratu Isabel mendengar dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, Ratu Isabel marah dan Ratu Isabel mengancam akan membalas perbuatan Nabi Elia. Karena Nabi Elia mendengar ancaman itu, Nabi Elia menjadi ketakutan. Ya, dan akhirnya dia bertemu Tuhan dan Tuhan menguatkan imannya dan dia percaya kalau Tuhannya adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terkalahkan. Nah, apa pelajaran hari ini adik-adik? Hari ini kita belajar mungkin adik-adik akan berhadapan dengan persoalan atau mungkin berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan nanti ke depannya sekolah dan sebagainya. Percayalah adik-adik, Tuhannya kita, Bapa Yahweh itu jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi kalau gunung yang sebesar itu, Tuhan lebih besar dari gunung. Kalau ada petir, Tuhan lebih besar dari petir. Kalau ada gempa, Tuhan kita lebih besar dari gempa. Kalau ada angin yang begitu dahsyat, Tuhan kita lebih besar daripada angin itu. Jadi kita jangan takut, karena penyertaan Bapa sempurna atas kehidupan kita. Amin, haleluya. Jadi hari ini kita belajar manusia kita bisa takut, kita takut dengan apa yang ada di sekitar kita. Situasi kita takut dengan mungkin ada hal-hal di luar, tapi kita diingatkan kita tidak boleh takut karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha perkasa, Dia adalah Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kenapa kita harus takut kalau kita memiliki Tuhan yang hidup? Haleluya. Adik-adik, hari ini itulah pelajaran yang kita pelajari, bagaimana pemeliharaan Bapa Yahweh atas Nabi Elia di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb Elia berjumpa dengan Bapa dan Bapa menguatkan Nabi Elia untuk senantiasa tetap percaya bahwa Elia memiliki Tuhan, Elia memiliki Elohim yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Amin. Amin. Kita sama-sama katakan Elohim Yeshua, Elohim Yahweh adalah Elohim yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Kali lagi, ajaib, dahsyat, luar biasa.
Amin. Ya, segala hormat kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami boleh dengar firman-Mu. Kuduskan, berkati seluruh kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai berjumpa kembali ya dalam Sabat yang terberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua. Dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba Afitoda Rabba Afi Seba Samayim Afi Toda